Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pasar Bisnis. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Hilda Fatmawati dengan NIM 4118159. Yang kedua ada Mbak Dian Islamiati dengan NIM 4118163. Yang terakhir saya sendiri, Muhni Rizky Haji dengan NIM 4118173. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung masuk kepada materi. Yang pertama ada pokok pembahasan. Adapun pokok pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama memahami kebijakan pemerintah, yang kedua menjelaskan iklim investasi, dan yang ketiga menjelaskan efek lingkungan kepada dunia usaha. Pengertian pasar bisnis. Pasar bisnis adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Ciri pasar bisnis, pembelinya sedikit. Pemasar bisnis biasanya menangani jauh lebih sedikit pembeli daripada yang dilakukan pemasar konsumen. Yang kedua, pembelinya lebih besar. Beberapa perusahaan besar melakukan hampir seluruh pembelian dalam industri-industri seperti mesin pesawat terbang dan alat pertahanan. Selanjutnya, hubungan pemasok pelanggan erat. Yang keempat, para pembeli terkonsentrasi ke geografisnya. Yang kelima, permintaan turunan. Yang keenam, permintaannya tidak elastis. Yang ketujuh, permintaannya berfluktuasi. Yang kedelapan, permintaannya profesional. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Indonesia memiliki berbagai kebijakan hukum yang dikeluarkan untuk mengatur aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Misalnya, dibuat agar pengusaha dan karyawan bisa melaksanakan tugasnya sesuai hak dan tanggung jawab masing-masing. Di sisi lain, ada pula beberapa kebijakan lain yang dapat berdampak secara tidak langsung pada bisnis. Berikut kebijakan yang dapat berdampak secara tidak langsung pada bisnis. Yang pertama ada regulasi pajak. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan fiskal, yakni kebijakan ekonomi yang digunakan untuk mengelola perekonomian negara agar menjadi lebih baik. Caranya adalah dengan fokus pada penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Secara tidak langsung, kebijakan fiskal bisa berpengaruh terhadap bisnis di Indonesia, yakni dalam hal pajak. Pasalnya, salah satu sumber pemasukan pemerintah berasal dari pajak, termasuk pajak bisnis. Pebisnis diharuskan untuk membayar pajak sejumlah sekian persen dari hasil keuntungan mereka. Belum lagi pajak gedung jika Anda memiliki kantor. Alhasil, demi bisa membayar pajak kepada pemerintah, pebisnis menaikkan harga produk yang dijual. Itulah mengapa saat konsumen membeli makanan di restoran, misalnya, mereka harus untuk membayar pajak sebesar 10%. Yang kedua, fluktuasi harga barang ekspor impor. Menjelang akhir 2017 lalu, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menerbitkan postingan di Facebook tentang dampak yang bisa terjadi jika kewajiban bea masuk ditiadakan. Berdasarkan penjelasan beliau, jika bea masuk ditiadakan, barang-barang impor akan mudah menguasai pasar Indonesia, sehingga kegiatan produksi dalam negeri pun terancam. Alhasil, diberlakukan kebijakan bea tentang barang bawaan penumpang dari luar negeri yang merupakan otoritas dari Direktorat Jenderal Bea. Yang ketiga, cukai Kementerian Keuangan. Di satu sisi, hal ini sebetulnya berdampak bagi para pebisnis yang menjual barang-barang lokal. Namun, di sisi lain, para pebisnis yang menjual barang-barang impor, terutama para pebisnis online, jadi kelabakan.
Jumlah pajak yang dikenakan mau tak mau membuat pebisnis barang impor menaikkan harga mereka. Jika harga produk tidak dinaikkan, pebisnis barang impor hanya bisa mengambil untung sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Selanjutnya 4. Indeks harga saham gabungan atau IHSG. Keberlangsungan suatu bisnis juga sangat dipengaruhi oleh indeks harga saham gabungan IHSG, terutama bagi bisnis-bisnis yang go public dan memungkinkan publik untuk ikut berinvestasi pada bisnis mereka. Jika IHSG menurun, bisnis bisa kelimpungan karena mereka khawatir publik tidak akan kembali membeli saham investasi mereka kembali. Jika tidak ada investasi yang cukup, bisnis tentu bisa tersendat. Kondisi IHSG ini juga cukup dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang berlaku. Pada Maret 2018 lalu, misalnya, pemerintah sempat mengumumkan tentang penurunan tarif jalan tol. Hal ini berdampak pada keuangan PT Jasa Marga Persero Tbk selaku pihak yang membangun jalan tol di Indonesia. Pasalnya, harga salah satu pemasokan berasal dari tarif jalan tol. Dilansir dari bisnis.com, Jasa Marga harus membayar cicilan pokok ke bank serta obligasi sekaligus tetap melanjutkan proyek pembangunan jalan tol yang tentu saja membutuhkan dana besar. Selanjutnya, iklim investasi. Alasan yang mendasar pada investor mau menanamkan modalnya ke luar negeri karena investor dalam menanamkan modalnya ke luar negeri selain ada faktor kemudahan yang diberikan oleh negara tuan rumah penerima modal, juga faktor internal atau dalam negeri pemodal tersebut. Antara lain, bahan baku semakin sempit. Selain itu, investor juga ingin memperluas pemasaran produksi lebih luas. Oleh sebab itu, perlu dicari alternatif lain, yakni melakukan ekspansi ke luar negeri. Lalu selanjutnya, Indonesia mau menerima dan mengundang investor asing masuk ke Indonesia karena pentingnya modal asing bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Upaya pembangunan ekonomi mensyaratkan adanya rangkaian investasi yang dilakukan secara bertahap. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penanaman modal di Indonesia antara lain: 1. Faktor keamanan sejalan dengan desentralisasi itu sendiri masih belum disentuh secara baik oleh pemerintah daerah. 2. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai seperti sarana transportasi, listrik, air bersih yang masih menjadi permasalahan yang cukup serius bagi daerah tujuan investasi. Demikian juga masalah ketidakstabilan nilai mata uang atau nilai tukar rupiah yang akan mempengaruhi stabilitas ekonomi baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, efek lingkungan kepada kegiatan dunia usaha. Lingkungan merupakan tempat di mana manusia saling berinteraksi. Lingkungan sangat mempengaruhi terhadap kelancaran kehidupan manusia. Tidak hanya pada manusia, dunia usaha juga mempunyai lingkungan yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha. Lingkungan memberi pengaruh terhadap perjalannya kegiatan usaha. Karena berada pada suatu lingkungan, kegiatan usaha dituntut untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar bisa tetap bertahan bahkan sampai berkembang. Selanjutnya yaitu faktor penting yang mempengaruhi kegiatan dunia usaha. Yang pertama, krisis moneter dan dampaknya pada dunia. Usaha pada tahun 1997 sampai 1998 di negara kita mengalami krisis moneter. Kemunduran ekonomi tersebut diawali dari masalah yang timbul di sektor keuangan atau moneter, yaitu diawali oleh kemerosotan kurs valuta asing yang selanjutnya diikuti oleh kepanikan pasar saham dan ketidakstabilan di sektor keuangan dan perbankan. Kemunduran perekonomian sangat serius, pengangguran sangat meningkat, dan tingkat harga mengalami kenaikan yang lebih pesat dari masa sebelumnya. Pada tahun 2007 sampai 2008, terjadi krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat yang merembet ke seluruh negara.
Dampak krisis keuangan global tercermin dalam penurunan indeks harga saham yang tajam di berbagai belahan dunia. Pasca kebangkrutan Lehman Brothers, semua pemerintahan dan bank sentral di Amerika, Eropa maupun Asia mencoba melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan perekonomian negara mereka. Upaya mengatasi krisis moneter pada tahun 2007 dan sampai 2008 tersebut yaitu: yang pertama, pemberian likuiditas; yang kedua, tindakan bailout atau penyelamatan lembaga-lembaga keuangan; yang ketiga, peluncuran blanket guarante; yang keempat, penurunan tingkat suku bunga; dan yang terakhir, pemberian stimulus fiskal. Yang kedua adalah faktor-faktor yang menentukan kondisi lingkungan. Terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhi dan menentukan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Faktor-faktor tersebut dinamakan lingkungan kegiatan usaha atau iklim usaha. Seringkali, tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat berhubungan erat dengan keadaan iklim usaha yang didapati di negara di mana perusahaan itu beroperasi. Oleh karena keadaan lingkungan sangat besar pengaruhnya kepada efisiensi dari operasi berbagai perusahaan dan kepada kemampuannya untuk memperoleh keuntungan. Setiap pemimpin dan pemilik usaha harus dapat memahami keadaan lingkungannya dan dampak lingkungan tersebut terhadap usahanya. Dalam garis besarnya, lingkungan usaha dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu lingkungan pasar atau market environment dan lingkungan bukan pasar atau non-market environment. Yang tergolong lingkungan pasar adalah unsur-unsur dalam kegiatan sistem pasar terhadap kegiatan suatu perusahaan. Sedangkan lingkungan bukan pasar meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan dalam perekonomian. Faktor-faktor ini menimbulkan efek yang menyeluruh kepada perusahaan dalam perekonomian. Yang ketiga adalah pola efek lingkungan kepada perusahaan-perusahaan. Rangka analisis menunjukkan beberapa faktor penting yang digolongkan kepada lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar, serta bagaimana kedua golongan faktor lingkungan tersebut akan mempengaruhi kegiatan perusahaan-perusahaan. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar merupakan beberapa faktor yang sangat penting yang akan mempengaruhi kegiatan dunia usaha. Masih terdapat banyak faktor lain yang juga akan mempengaruhi kegiatan perusahaan, tetapi efeknya bagi kegiatan perusahaan lebih terbatas. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.